tutup wahmatan. Nah, lamun terpenuhi baru no selapu dia orang syarat kan. Lamun sekek syarat dia terpenuhi dia wajib. Nah, ini namun dibaca kitab fikih itu penuh dengan syarat dan rukun. Syarat, rukun, sunnah. Apa kita penuh? Pembunuhan yang baca pasti ada syarat. Syarat pembunuhan sengaja kena kisos pasti enggak. Karena ilmu fikih seperti itu dia, terliputi oleh syarat, terliputi oleh rukun atau terliputi oleh sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ikhwan. Sebelum menonton video ini mohon agar menekan tombol subscribe dan tanda lonceng untuk terus mendukung channel ini dalam konten-konten dakwah setiap minggunya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Yang sudah subscribe semoga panjang umur, murah rezeki dan mendapat ilmu yang berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira. Dan sebaliknya tentunya yaitu haram, wajib kayak kancing, kayak mana? Makruh kayak mana? Itu kembali kepada fikih karena itu berkaitan dengan syarat dan rukun. Sunnah. Ketika dia tidak mengerjakan sunnah, berarti itu makruh. Contoh, dia sembahyang gana. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kan sunnah hukumnya. Ndek remaja Pak Ustaz sah sembahyang, kesah apa hukum? Makruh. Karena yang menjadi konsep kita adalah ketika tidak mengerjakan sunnah berarti hukumnya makruh. Nah, berarti Pak Ustaz, sami Allah liman hamidah unik. Lagu dia kuah kena Rabbana walakal hamdu. Apa hukum Rabbana walakal hamdu? Sunnah. Unik baca apa hukum? Makruh. Kamu mau ajarin? Nah, itu konsep. Ketika dia tidak mengerjakan sunnah berarti makruh. Ya ini memang ini baru bahasanya hukum fikih itu terliputi oleh syarat ataupun rukun ataupun sunnah. Bisa lengkap semuanya, bisa juga kurang. Merarik sunnah aman. Nah, sunnah hukum asal nikah itu adalah sunnah. Hukum asal nikah itu adalah sunnah. Mboten merarik berarti makruh. Yang dedait. Dan ada hukum fikih, apa namanya? Ada dalam kaidah fikih itu hukum asal sunnah. Kenapa dikatakan hukum asal? Ar-aran asal, ar-aran furu. Kamu no? Itu yang penara aran bahasa Syekh Tariq kan itu. Syekh Tariq Sardar. Biasa hukum fikih al-aslu fil asya al-ibahah. Bilang tahu asal masalah, bilang tahu furu masalah. Oh, langan mayoritas atau minoritas. Kalau kebanyakan masalah itu Rauni baru kaidah fikih al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dasar segala sesuatu ada hukumnya boleh. Ini kaidah ini berlaku selain ibadah. Contoh nanti jerapah, kanggo tondek jerapah. Buka Al-Qur'an dinara, buka hadis dinara. Dinara jerapah di Mekah kan? Rumbi jari nani ya. Kanggo tondek nih. Pak Ustaz nih. Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya nih. Nah, ada dalil kan Al-Qur'an dibuka, enggak ada dalil. Dan dibuka, enggak ada dalil pokok enggak. Quran hadis ada dalil. Kembali kepada kaidah al-aslu fil asya'i al-ibah. Hukum dasar segala sesuatu itu adalah boleh. Kenapa? Karena kebanyakan makanan yang ada di dunia ini, hewan itu hukumnya boleh. 60% makanan ini hukumnya boleh, 40% tidak. Karena kebanyakan yang boleh itu 60%, kira-kira maka itu sebabnya dibuat al-aslu. Sedangkan 40% itu namanya al-far'u. Bukan artinya bertentangan, namun ada awarid. Ada penyebabnya sehingga dia tidak boleh. Penyebabnya keterangan Nabi atau penyebabnya adalah kotor dan lain sebagainya, atau kita yang sakit dengan nani berarti hukum kakan kaca haram hukum. Di kitab berarti hukum anak sekakan haram hukumnya, kecuali kalau ada awarid seperti ulama-ulama sufi. Apa jadi kakana seperti Sufyan Ats-Tsauri le Mekah layak datang hajian geres si darana sibil selama 15 hari. Ibu Rabil Adham menunjuk indah tanah ni aja selama 20 hari. Nah, berbeda karena sudah berbeda alam, sudah berbeda. Ruan doang tanah lagu tamu beras. Wahai makom kamu dong. Yang makom normal tuh bahasa fikih. Ndek bahas masalah ini kan bahasa sufi ini ya orang yang derajatnya sudah high level kan begitu. Dia masih low level aja itu syariat. Masih normal. Jadinya sebabnya kena haram tadi itu ada bagi orang yang masih low level. Yaitu orang yang masih level terbawah itu hukum normal, hukum biasa. Namun kan jadi makom baru kan dicapai dengan melalui awarid istilahnya. Ada
penyebab. Nah, kalau dia ada penyebab namanya hukum normal. Ia pun kena hukum makan tanah dalam keadaan normal, hukum makan kaca dalam keadaan normal Haram. adalah haram. Kembali karena menyakiti diri sendiri. Namun dia nak tersakiti sendiri je. Kalau buat makam sufi, wadalah awal penyebab haram kan? Beras dari ini aku udah menak tanah aku Ini menak gabah. tanah ini kerja gabah ini berbeda tahadan ini. Nah, berarti dia pindah ke makanan pokok mesti itu. Pindah makan pokok apa sih zakat lah mah tanah sih zakat. Terus ada debus no girang kaca-kaca sing kelur. Anu kan Kajun. cumi ini kan masalah. Nah, mau masalah cumi tentu nih ya. Sabarang. Masalah cumi, masalah tinta hitam, hibir. Memang disebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dalam kitab juga Sulamul Munajat, Sarah Safinatus Shalah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani. Di sana dijelaskan hukumnya haram, najis begitu. Hukumnya najis. Bagaimana hukum memakan najis? Itu haram, pendek tenam. Kanggo ada pendek kembali. Apa penyebab dia kanggo? Nah, najis. Nah, ini cairan hitam itu menurut beliau yang di dua kitab tadi itu hukumnya najis. Dan hukum makannya, hukum meminumnya adalah haram. Air laguan dan cumi injak. Air menurut beliau. Namun menurut ulama kita yang ada di Mekah Al-Mukarramah termasuk Syekh Ismail Zain Al-Yamani, karena Kiai Taifur namanya Kiai Haji Taifur ahli wafat dari orang Madura, yang mungkin selevel dengan Abu Hanas atau di atas bukan Abah Ruslan mungkin dulu, orang-orang senior soalnya ini orang kiai senior yang pernah mengaji di Mekah Mukarramah. Beliau menulis kitab, nama kitabnya Bughyatul Tullab. Nama kitabnya Bughyatul Tullab. Artinya bughiyah itu kan bekal belajar. Bughyatul Tullab. Nah, isi kitab itu adalah seperti kompilasi lah itu, kumpulan tulisan beliau berbentuk kumpulan-kumpulan pertanyaan kepada gurunya dikumpulkan. Nah, begituan di gula iskal, begituan dikumpulkan menjadilah suatu kitab. Dan kitab itu bisa menjadi rujukan bahasan masail di tubuh NU Nahdlatul Ulama. Nah, beliau itu kata guru di sini, kata guru beliau di sini di Mekah Al-Mukarramah dulu, termasuk Syekh Ismail Zain Al-Yamani rahimahullah taala, mengatakan cairan hitam itu baru haram kan? Nah, sanani sandik kena najis kena. Kalau najis mana? Najis. Cairan hitam itu bukan dikias dengan muntahnya si cumi kemana, bukan masuk juga hanya manusia binatang kan punya muntah juga, namun muntahnya beda-beda kan, ada air dulunya, dia bisa dikiaskan ke sana kata beliau. Namun cairan hitam itu adalah alat untuk menjaga dirinya. Kawah belajar biologi namanya adaptasi. Nah, supaya cumi ini adaptasi himayah kan untuk menjaga keselamatannya. Kamu punya cara masing-masing adaptasi no kan, bunglon naik jaret kamu no. Nah, cumi ini lamun ini dekakan si ikan besar, tentu dia mengeluarkan cairannya. Nah, cairan itu fungsinya ada sebagai perisai, hadiah lawan Allah wa mudah jentan tebe dengan kawan binatang punya cara untuk melindungi dirinya dari musuh-musuhnya kamu no. Nah, makanya cumi itu diberikan khususiyat seperti itu untuk menjaga diri dari musuh dengan mengeluarkan cairan hitam. Nah, cairan hitam ini adalah bukan air liur, bukan apapun, bukan air liur ataupun bukan muntahnya atau bukan kencingnya kayak apa namanya, bukan. Itu adalah alat tameng dari musuhnya. Nah, ini hukumnya adalah bukan najis. Dan hukumnya suci. Berkaitan pas kali jawaban beliau itu kanje pelajaran biologi, alat untuk beradaptasi. Maka itu hukumnya tidak najis. Karena dia tidak najis, tidak apa-apa untuk diminum. Nah, jadi nanya orang, terus jadinya yang benar mana sih? Ulama ini mengatakan itu, ulama ini mengatakan itu. Mana sih yang benar? Kok ulama ini plan gitu? Misalkan ada saja orang-orang sekuler, misalkan liberal kayak gitu, yang ingin merongrong hukum fikih misalkan yang masyarakat itu. Mana yang benar ini sebenarnya Pak Ustadz ini? Najis atau tidak najis? Ini sebenarnya ulama. Pertama, kayak tidak jelas saja hukum Islam ini. Misalkan kata orang. Jawaban pertama adalah dari hukum fikih dan segi hukum tasawuf. Dari hukum fikih, misalkan kita jawab dari hukum fikih, tidak jelas itu adalah rahmat. Subhat kan? Tidak jelas tentang najis dari najis itu adalah rahmat bagi kita.
Untung ulama khilaf. Lamun dia utama khilaf, nenek moyang kita dulu dia besar-besar mengkonsumsi cumi. Berapa banyak orang makan haram, berapa lama dia mengkonsumsi barang najis. Kena tiba nak namun ijma ulama kena denara kena mara baru denara kena dia najis. Najis selapuan. Kan berapa banyak yang sudah makan najis. Kamu no? Makanya tidak jelas itu adalah tidak jelasnya hukumnya, tidak jelas hukumnya itu adalah rahmat bagi diri kita semuanya. Yang kedua, bagi hukum fikih kaidah usul fikih al-aslu fil asya' al-ibahah. Kalau kaidah al aslu fil asya' al-ibah. Boleh-boleh saja karena ada dalilnya Al-Qur'an. Hibir itu apa? Dan ini teman-teman bahwasanya ini berkaitan dengan usul fikih, tentunya usul fikih, karena hibir atau tinta hitam yang ada pada cumi itu kan tidak ada dalilnya. Tentu harus berdasarkan istimbat ijtihad ulama. Kan ini berkaitan dengan ilmu biologi, ahli perhewanan, ahli perikanan. Ini sistem perikanan harus berketuan ojok kiai atau seorang ulama, harus berketuan ojok yang ahli masalah perikanan. Memang itu cari bahasa masail. Dia langsung tiba jadi kiai langsung berbeda hukumnya haram, berbeda hukumnya haram. Karena ketika kita membahas sesuatu yang dimana yang kita bahas itu adalah bukan faknya kita harus tanya dulu. Kenapa? Karena kiai itu tugasnya atau ulama tugasnya adalah menentukan hukum. Nah, hukum itu kata ulama fikih, kata kaidah fikih, tasawwurul masalah far'ul hukum. Gambaran masalah itu adalah cabang yang akan menghasilkan hukum. Harus keruan dulu. Tasawur berarti gambaran masalahnya juga akan cerita ke. Ibadat sedingan mene ia pun jelas. Oh mentia gambaran masalah mene hukumna. Kamu no. Jadi tasawur masalah nani cumi harus ketuan ojok dengan ahli perikanan. Ahli cumi. Berarti ini cairan dia. Ini ceketan. Namun itu dari tugas kita sebagai ulama misalkan ada ulama-ulama tugasnya adalah menentukan hukum. Kapan dia menentukan hukum? Setelah mendengar tasawur masalah atau setelah mendengar klarifikasi penjelasan daripada orang yang ahli tentang yang kita akan tentukan hukum itu sendiri. Kamu no? Nah, dan ini tentuan hukum serta merta. Jadi ini tentuan hukum serta merta. Itu sebabnya dalam fikih banyak penentangan, banyak istilahnya tajdid, banyak hukum-hukum yang tidak yang ditajdid. Contoh nani, hukum fikih contoh. Itu alhamdulillah saya sudah baca semua sih. Contoh ini bulan puasa, titik kentok batal, memang makruh dalam kitab dibaca semua terus dalam kitab fikih. Kenapa? Karena alasan adalah sampainya kepada jauh unikah. Nah, kritik kentok kuno nani di apa namanya diteliti oleh ulama belakangan. Itu hukum ulama dulu tuh kan, diteliti oleh ulama belakang. Kritik kentok kuno batal. Apa sebab batal? Karena dia masuk kepada jauh. Akhirnya ini berkaitan dengan kesehatan, dengan badan manusia tentunya. Ditanyalah kepada ahli kesehatan, masalah ahli sistem organ, masalah manusia wahana. Benar enggak itu? Katanya ulama batal puasa dengan sebab ini. Benar enggak? Coba uji. Ternyata diuji tidak masuk itu. Tidak masuk. Artinya apa kalau kita kritik kantok non di entamo joko tidak sampai nyambung ke jawab yang manfaat dalam perut. Enggak. Sehingga banyak ulama mengatakan kritik kantok non dia batal. Namun kalau Anda baca kitab makruh. Namun ulama mutakhirin memuji. Sebabnya dalam tubuh Nahdlatul Ulama yang sering bahas masail ketika dia menjelaskan bagaimana hukum vasektomi dan tubektomi. Tubektomi itu pelirnya amin, misalnya yang menghasilkan air mani itu diikat. Bagaimana hukumnya itu? Ulama kan ini menentukan hukum tugas baru harus keluar dokter. Berembisi sistem kerjanya yang namanya vasektomi tubektomi praktiknya begitu kan? Hanya dijelaskan begini. Oh setelah dijelaskan mendengar klarifikasi sejelas-jelasnya baru dia menentukan hukum. Hukum yang lahir terus akunin. Kalau dia merasa sakit atau ada mudarat bagi dia, itu hukumnya haram. Kedua, ketika dia tidak menghasilkan air mani, terputus untuk menghasilkan air mani, kelenjar air mani sama sekali, itu juga hukumnya haram. Tapi kalau hanya menunda saja, artinya dia masih menghasilkan air mani, namun karena untuk KB alami lah istilahnya, KB alami, itu hukumnya makruh. Nah, itu caranya ulama. Namun kapan dia menentukan hukum seperti itu? Setelah mendengar penjelasan daripada dokter yang ahli di vasektomi dan tubektomi istilahnya dalam hukum biologi. Nah, saya kembali kepada cumi-cumi. Hukum cumi-cumi tadi itu hukumnya adalah tidak apa-apa. Dari hukum tasawuf, dari hukum sufi mengatakan kulluma
kaidah dalam ilmu sufi dan ilmu wara'. Kullu ma la yatayaqqanu annahu halal fahuwa haram. Sesuatu yang belum diyakini itu hukumnya halal, maka itu hukumnya haram. Ya bahasa ulama wara' no, ulama sufi kelas berat no. Kullu ma setiap apa saja la yutayaqqanu belum diyakini annahu haram, bahwasanya annahu halal, bahwasanya makan itu halal 100%, bahwa haram, maka hukumnya bagi diri dia adalah haram. Makanya bagi orang-orang wara', orang-orang sufi, hukumnya sesuatu yang belum jelas bagi dia, yang subhat tentunya hukumnya haram. Jadinya mana yang saya ikuti terserah sih dia nani level apa tahu mau milih wara', amalkan babul wara'. Lalu mau milih tasawuf, mau milih fikih, ya Lemat dulu demo coba lagu. Tergantung kita. Namun yang lebih berhati-hati adalah tidak mengkonsumsi airnya itu kan. Tapi itu adalah membabil wara'. Tapi hukum fikih boleh saja. Kalau nanya terus timbul pertanyaan lagi, berarti agak bertentangan dong antara fikih dengan tasawuf. Itu tasawuf mengatakan haram, fikih mengatakan boleh. Seolah-olah bentrok, kamu nom. Jawab saja. Itu bukan bentrok. Fikih sama tasawuf sama-sama adalah bagian dari pelajaran ajaran Islam. Namun berbeda level. Itu saja contoh jawabannya, berbeda level. Contohnya kita yang sekarang anak SD sama anak kuliah, anak SD sama anak SMA, berbeda level kan? Adakah orang berkomentar bahwasanya SD bertentangan dengan kuliah, SD bertentangan dengan SMA? Dia bertentangan kan? Dia dengan sebodoh-bodoh dengan kena SD ini bertentangan dengan kuliah. Saya mau seminar ini, apa seminaran sih deh? Karena SD bertentangan dengan kuliah. Apanya yang bertentangan? Nah, ini tidak bertentangan. Itu kembali pada level. Kalau begitu, tidak sama-sama, tapi kan sama-sama SD sama kuliah, SMA, SMP sama-sama menjadi level pendidikan. Namun beda levelnya beda. Namun bagian sama-sama menjadi bagian daripada pendidikan, lembaga pendidikan. Begitu juga yang tadi. Syariat dengan tasawuf sama-sama bagian daripada agama. Namun levelnya berbeda. Itu sebabnya beda hukumnya.